In-House Training atau IHT merupakan program pelatihan intensif untuk meningkatkan kompetensi guru serta memberikan solusi untuk sekolah dalam menyelesaikan permasalahan pembelajaran di sekolah masa kini. Program ini bertujuan untuk 1. Meningkatkan skill dan pengetahuan guru dalam memberikan pembelajaran dan tentang kebijakan pendidikan yang terbaru. 2. Membantu guru dalam mengimplementasikan sistem pendidikan terbaru baik dalam pembelajaran ataupun seleksi masuk ke jenjang selanjutnya. 3. Menambah portofolio pelatihan untuk sertifikasi jabatan guru serta dapat membantu sekolah dalam menyiapkan penilaian ANBK atau Asesmen Nasional berbasis komputer. In-house training juga dapat dilaksanakan secara offline, online, dan hybrid dengan topik pematerian khusus sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi sekolah Anda. Berbagai topik pilihan diantaranya kurikulum merdeka, pedagogical content knowledge, asesmen kompetensi minimum, kemampuan digital, dan berbagai topik lainnya. Salam guru inovatif. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi untuk itu yang pertama dulu kita lakukan yaitu membuat modul ajar. Membuat modul ajar ini tentu ada langkah-langkah kegiatan atau sistematika urutan. Ada identitas, ada kita ATP, alur tujuan pembelajaran dan capaian pembelajaran, dan ada tujuan pembelajaran. Kemudian kegiatannya tentu tidak sama seperti dulu, ada namanya PP, tapi hanya dari segi faktor bahasa saja. Untuk itu kesempatan ini saya berikan dulu kepada Pak Iwan untuk memberikan contoh modul ajar yang telah dilakukan di kelas 4. Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, hari ini kita akan berbicara tentang membahas tentang modul ajar kemarin. Kemudian isi dari komponen itu ada juga ATP, alur tujuan pembelajaran. Kemudian di ATP, setelah itu dibikin ATP-nya ada tujuan pembelajaran. Kemudian setelah itu ada tujuan pembelajaran, ada dibilang pemahaman bermakna. Ini yang baru ini ada kita diisikan di modul A itu pertanyaan pemantik. Jadi kita berikan sebelum mengajar itu diberikan pertanyaan pemantik kepada siswa. Setelah itu kita beri pertanyaan pemantik, kita kasih juga dibilang asesmen diagnostik yang pernah kita bikin sebelumnya. Kita berikan penilaian dulu kepada anak-anak sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian ini adalah kegiatan intinya. Ada dibilang informasi umum. Nah, pasti di informasi umum ini isinya itu ada yang pertama nama penyusun, sekolah, mata pelajaran, topik atau bab, dan materinya. Modul ajar adalah sebuah bahan atau sumber pembelajaran yang dirancang untuk memfasilitasi pemahaman dan pembelajaran siswa tentang suatu topik tertentu. Modul ajar umumnya terdiri dari beberapa komponen yang membantu dalam penyampaian materi, aktivitas, dan evaluasi pembelajaran. Sebelum mendesain sebuah modul pembelajaran, alangkah baiknya kita harus mengetahui komponen-komponen yang ada dalam modul pembelajaran. Berikut adalah beberapa komponen umum dalam sebuah modul ajar. 1. Pendahuluan. Komponen ini memperkenalkan topik atau konsep yang akan dipelajari dalam modul ajar. Biasanya berisi tujuan pembelajaran, ringkasan materi, dan gambaran umum tentang apa yang akan dicapai oleh siswa setelah menyelesaikan modul. 2. Rangkuman. Bagian ini memberikan rangkuman singkat tentang materi yang akan dipelajari dalam modul. Rangkuman ini membantu siswa untuk memahami konteks dan pentingnya topik yang sedang dipelajari. 3. Isi materi.
Komponen ini merupakan inti dari modul ajar yang berisi materi pelajaran yang ingin disampaikan. Materi ini disusun dengan jelas dan terstruktur, biasanya dalam bentuk teks, diagram, grafik, atau media lainnya, yang mendukung pemahaman siswa. 4. Aktivitas pembelajaran. Bagian ini berisi aktivitas atau tugas yang dirancang untuk melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran. Aktivitas ini dapat berupa pertanyaan, latihan, studi kasus, simulasi, diskusi kelompok, atau tugas proyek yang memungkinkan siswa menerapkan dan menguji pemahaman mereka. 5. Sumber belajar. Komponen ini mencakup sumber daya tambahan yang diperlukan siswa untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang topik yang sedang dipelajari. Sumber belajar ini bisa berupa bacaan tambahan, referensi buku, artikel, video, atau tautan ke sumber daya online. 6. Evaluasi dan penilaian. Bagian ini berisi instrumen evaluasi atau penilaian yang digunakan untuk mengukur pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan. Ini dapat mencakup soal latihan, tes, tugas, atau proyek yang memungkinkan siswa menunjukkan pemahaman mereka dan mendapatkan umpan balik. 7. Penutup. Komponen ini memberikan penutup bagi modul ajar dengan merangkum kembali materi yang telah dipelajari dan menghubungkannya dengan tujuan pembelajaran awal. Juga, bisa menyediakan ringkasan saran untuk pembelajaran lanjutan atau materi terkait yang bisa dijelajahi oleh siswa. Modul ajar juga dapat mencakup komponen tambahan seperti contoh kasus, ilustrasi, gambar, tabel, daftar istilah, atau sumber daya multimedia lainnya untuk memperkaya pengalaman pembelajaran siswa. Dapat kami simpulkan yaitu benda yang dapat ditarik oleh magnet disebut benda magnetis. Contohnya itu jarum, paku, gunting. Sedangkan benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet disebut benda non-magnetis. Contohnya buku, pulpen, pensil, karet gelang, kuningan. Kesimpulan dari pengamatan dan hasil percobaan kami yaitu ada beberapa benda yang dapat ditarik oleh magnet disebut magnetis. Seperti benda yang terbuat dari besi, contohnya paku, gunting, jarum. Dan adapun juga benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet disebut non magnetis, seperti benda yang terbuat dari plastik ataupun kayu.